Ditampilkan pada suatu hari, sebuah kereta terhenti di sebuah jembatan dan terdengar pengumuman bahwa layanan sistem planet telah berakhir. Dikatakan bahwa kehidupan manusia telah rusak sehingga para dewa bertindak menurunkan musibah yang luar biasa yang tak mampu dihadapi oleh manusia. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, tidak semua orang punya cerita indah. Karena itu, sedikit kebaikan bisa jadi penyelamat di hari mereka yang gelap. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Jenjajijok Dokja Sichom, atau dalam bahasa Kamsinya Sudut Pandang Pembaca Maha Tahu. Sebuah film yang rilis pada tahun 2025 dan ceritanya seru sekali. Maka dari itu janganlah berlama-lama lagi, segera siapkan kopi dan mari cerita kita lanjuti. Berlatar di negeri Ginseng, dikisahkan beberapa tahun yang lalu ada web novel terkenal berjudul Three Ways to Survive the Apocalypse yang mana sempat sangat populer. Tapi setelah 10 tahun dan lebih dari 1000 chapter, kini cuma tersisa satu pembaca saja. Tokoh utama kita bernama Dokja sudah membaca sejak SMP dan terus membaca hingga dewasa mengikuti kisah sang jagoan bernama Jung Hyuk yang berjuang menghadapi cobaan yang dikirim oleh para dewa. Ketika dunia semakin mendekati kehancuran, satu persatu rekan Jung Hyuk gugur, tapi Jung Hyuk yang selalu keras kepala terus berusaha menjadi lebih kuat. Dokja merasa kisah itu bisa dibilang menguatkannya saat masa-masa SMA, di mana kala itu ia sering dirundung oleh para siswa berandal. Jadi setelah lulus, hidup Dokja berjalan biasa saja, kuliah di universitas tidak terkenal, dan bekerja sambilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai akhirnya masuk ke perusahaan besar, tapi statusnya tidak tetap. Hari ini, kontrak Dokja berakhir, dan di waktu yang sama, novel kesayangannya juga tamat. Setelah jam kerjanya selesai, Dokja membaca chapter terakhir dan segera kecewa karena ternyata Jung Hyuk menjadi satu-satunya manusia yang bertahan. Jadi karena tidak terima, Dokja pun mengirim email ke si penulis, berkomentar bahwa endingnya sangat buruk. Beberapa waktu kemudian di kereta, Dokja bertemu dengan rekan kerjanya, seorang wanita bernama Sang Ah, yang ternyata kontraknya juga berakhir. Ketika sedang asyik mengobrol, mereka dihampiri mantan atasan yaitu Tuan Han, dan pria hidung belang ini terus merayu Sang Ah agar mau makan malam bersama, bahkan menawarkan kontrak baru sebagai imbalan, tapi Sang Ah tetap menolak. Tak lama berselang, Dokja menerima pesan yang ternyata dari si penulis novel. Dokja mendapatkan ucapan terima kasih dan mengatakan Dokja adalah alasan utama cerita itu bisa selesai, dan karena Dokja tidak suka dengan endingnya, si penulis menawarkan Dokja untuk membuat ending sendiri yang mana tantangan itu akan dimulai jam 7 petang. 내가 원하는 결말? Tiba-tiba terjadi guncangan dan kereta pun berhenti. Pada saat yang sama, pengumuman mengabarkan bahwa sistem layanan gratis planet 8612 telah berakhir dan kini akan masuk ke konten berbayar. Dokja lalu menyadari bahwa kini sudah pukul 7 petang dan berpikir bahwa ini persis seperti awal pembukaan novel. Sosok makhluk yang disebut Dokeibi muncul di dalam kereta, dan ketika seorang penumpang berkata-kata kasar terhadap makhluk itu, semua orang panik, tapi Dokeibi segera membungkam mereka dengan ekspresi mengerikan, lalu mengumumkan bahwa para dewa menilai manusia itu makhluk yang buruk, jadi mereka pantas dihukum. Setiap manusia akan diberi semacam panggung, dan cara mereka menyelesaikan tantangan akan menentukan nasib. Tak lama kemudian, hologram yang menjelaskan quest atau di sini disebut skenario pertama muncul di sekitar penumpang. Mereka diberi waktu 10 menit untuk menghabisi salah satu atau lebih makhluk hidup di gerbong, dan yang berhasil akan mendapat 300 poin atau mungkin lebih tepatnya koin digital, sedangkan yang gagal akan dieliminasi. Sebagai tambahan, ditegaskan pula bahwa para dewa atau mereka menyebutnya konstelasi akan selalu mengawasi. Kereta berhenti, gerbong terkunci, sinyal ponsel hilang, dan ketika hitung mundur 10 menit mulai berjalan, orang-orang mulai kalap sehingga saling menyerang. Bahkan ada yang berkelompok mengeroyok satu orang. Lalu ada pula seorang wanita yang panik mencoba kabur ke gerbong lain, tapi ada semacam barir yang menghalangi, menegaskan mereka benar-benar terjebak di sana. Saat melirik ke gerbong lain, Dokja terkejut melihat Jung Hyuk ada di tengah kerumunan dan segera menyadari sedang mengalami kejadian persis seperti di novel, artinya ia tahu apa yang akan terjadi.
Tiba-tiba monster raksasa muncul dan menghantam mereka, membuat semua orang terpental. Dokja lalu mengingat aturannya, menyebut makhluk hidup yang berarti tidak harus manusia, yang melihat seorang anak bernama Gilyong yang memiliki ternak semut, lalu segera mengambilnya dan membawa ke Sang Ah, kemudian memberikan Sang Ah beberapa ekor semut. Dokja mencoba menjelaskan ke orang-orang, tapi tak ada yang peduli sampai ia membunuh seekor semut dan hologram menunjukkan tokoh utama kita mendapatkan koin. Dokja mengatakan semut bisa dipakai untuk lolos dari cobaan ini, tapi jumlahnya mungkin tidak cukup untuk semua penumpang. Saat perdebatan terjadi, seorang penumpang malah merebut wadah semut dan keributan segera pecah. Di sisi lain, masih ada seorang pemuda yang sedang memukuli wanita tua, jadi Dokja segera menerjang dan menawarkan semut, tapi pemuda itu menolak karena menghabisi manusia lebih menyenangkan. Tokoh utama kita menyadari bahwa pemuda mohon maaf brengsek itu bernama Namwoon, salah satu karakter dalam novel. Namwoon segera menghajar Dokja dan akan menjadikan korban pengganti nenek. Dalam keadaan terdesak, Dokja teringat bahwa di dunia novel, manusia punya status seperti video game. Jadi Dokja menukar 300 koin yang didapat untuk meningkatkan kekuatan, lalu melancarkan serangan balasan. Bahkan untuk benar-benar mengalahkan Namwoon yang sudah terlalu kuat, Dokja secara tidak sengaja menemukan beberapa telur semut yang juga terhitung makhluk, jadi segera menghancurkannya, lalu menukar koin-koin yang didapat berjumlah 3.000 untuk ketangkasan. 체력의 3천 코인. Namun sempat mengaku kalah dan merelakan si nenek asalkan diberikan telur-telur semut. Namun Dokja menolak karena Namwoon tidak pantas untuk bertahan lebih lama. Meskipun demikian, Namwoon tetap menyerang nenek sehingga Dokja segera melindungi dan memberikan satu semut kepada nenek sebelum hitung mundur berakhir sehingga 제한 시간 만료. Setelah itu Dokebie muncul lagi dan memberi selamat kepada 17 orang yang berhasil lolos di dalam gerbong itu. Kini mereka mendapat hadiah dari para konstelasi atas penampilan yang menarik, dan pada saat yang sama Dokja mengingat konstelasi adalah makhluk kuat yang menonton dari luar angkasa sambil menikmati penderitaan manusia. Setiap penumpang mendapatkan daftar konstelasi yang ingin mensponsori dan mereka harus memilih salah satu. Tapi sponsor itu adalah hutang yang suatu hari harus dibayar. Jadi Dokja menolak tawaran itu. Tiba-tiba posisi kereta menjadi miring dan bahkan mulai jatuh karena monster raksasa berusaha menyeretnya. Seorang tentara berusaha membuka pintu dan Dokja mengenali sebagai Hyun Sung, karakter dari novel. Saat mulai menyentuh air, Dokja mengajari Hyun Sung cara membuka skill khusus, yaitu mengaktifkan kekuatan super dan segera digunakan untuk menghancurkan pintu gerbong. 장비를 시전합니다. Setelah para penumpang keluar, Dokja melihat Gilyong masih di dalam, menangis karena ternak semutnya. Jadi Dokja minta maaf dan ikut menarik Gilyong keluar. Ketika para penyintas lari sekencang mungkin, terdengar pengumuman skenario baru. Mereka harus berhasil menyeberangi jembatan. Monster raksasa menghancurkan sebagian jembatan lalu kembali ke sungai untuk membuat skenario semakin menantang. Dokebie menjatuhkan satu gerbong ke atas jembatan dan membuat orang-orang mati mengejar para pemain yang masih hidup. Dokja dan Hyun Sung mencoba melawan, tapi mereka dengan cepat kewalahan. Pada saat itu, Sang A akhirnya berhasil mengaktifkan skill yang menciptakan jalan sementara melintas di atas jembatan rusak. Para penyintas segera berlari di atas jalur itu, sementara Dokja memperingatkan gas beracun akan segera menyebar, jadi mereka harus turun ke bawah tanah. Dokja sempat berpikir mereka harus menuju stasiun subway terdekat, tapi ia lalu ingat bahwa di novel Jung Hyuk terbunuh di sana saat melawan naga. Setelah itu Jung Hyuk menggunakan skill untuk kembali ke awal cerita dan semua orang di stasiun ikut mati. Kalau mau selamat, mereka harus menjaga Jung Hyuk tetap hidup agar tidak melakukan apa yang disebut regression. Dan Dokja yakin ia bisa membantu karena mengetahui masa depan. Sementara itu Jung Hyuk menggunakan pedang dan pistol untuk menjatuhkan semua penyerang. Lalu ia mendekati Dokja dan bertanya apa yang ia lakukan karena Namwoon seharusnya tidak mati secepat ini.
Dokja menceritakan apa yang akan terjadi di stasiun dan berpura-pura mengaku memiliki kemampuan ramalan, tapi Jung Hyuk langsung mengancam, memaksa menceritakan taktik yang akan mereka gunakan. Dokja menceritakan apa yang terjadi di stasiun dan berpura-pura mengaku memiliki kemampuan ramalan, dan Jung Hyuk langsung mengancam, memaksa menceritakan taktik yang akan mereka gunakan. Panik, Dokja tidak tahu harus menjawab apa, jadi Jung Hyuk mengajaknya bertemu nanti di stasiun, lalu 내가 죽게 생겼다. hologram muncul dan mengumumkan skenario baru. Dokja harus menghabisi monster raksasa yang disebut Ichthyosaur itu agar bisa kabur. Di dalam sana, Dokebie yang menyiarkan kejadian itu juga muncul sebagai narator untuk siaran, dan Dokja mengejutkannya dengan memanggil namanya Bi-hyung. 제 이름을 어떻게... Dokja bahkan tahu, Bi-hyung adalah Dokebie level 9 yang sedang mengejar kesempatan untuk naik tingkat lewat siaran yang sukses. Lalu Dokja menekan Bi-hyung dengan logika sederhana. Saat ini, para konstelasi sedang menaruh perhatian besar padanya. Jadi kalau Dokja terbunuh di sini, Bi-hyung bisa ikut kena imbas dan kehilangan dukungan. Bi-hyung memeriksa donasi dan segera setuju membuat kontrak eksklusif dengan Dokja. Tak lama kemudian, perut Ichthyosaur mulai terisi asam. Dokja meminta akses ke toko Dokebie dan membeli banyak paku untuk menutup saluran asam, karena itu trik yang diingatnya dari novel. Meskipun jumlahnya ratusan, tapi Dokja tidak menyerah dan terus menutup satu persatu sampai semua tertutup, dan akhirnya membunuh monster itu untuk mengakhiri skenario. Kemudian, Dokja menyelipkan tangannya ke daging Ichthyosaur untuk mengeluarkan jantungnya. Dokja meminta Bi-hyung menempatkan di tokonya, bukan untuk dijual, tapi untuk ditukar dengan item langka Ether of Fate. Sebelum Dokja pergi, Bi-hyung memberi starter pack yang termasuk sebuah masker, dan Dokja memakainya ketika keluar karena gas beracun sudah menyebar di area itu. Dokja tumbang di tepi pantai dan ponselnya langsung dibanjiri tawaran sponsor dari para konstelasi, sehingga Dokja pun mematikan notifikasi. Setelah itu, ia mampir ke sebuah toko untuk mencari makanan, tetapi malah menemukan beberapa mayat. 2 gadis sudah tewas dan 1 lagi nyaris sekarat. Tiba-tiba monster-monster menghantam jendela, jadi Dokja mengangkat gadis yang masih hidup itu dan lari di jalanan. Makhluk itu mengejar sambil menghancurkan apapun yang dilewatinya. Dokja berhasil meluncur masuk ke stasiun subway dan menurunkan gerbang tepat waktu. Sesaat kemudian, monster itu menabrak gerbang tersebut dengan keras. Di koridor, sekelompok berandal muncul dan mereka kaget karena Hyeon ternyata masih hidup. Dokja langsung teringat ini dari novel karena orang inilah yang dulu memukuli dan menyiksa Hyeon. Dokja menghabiskan 1.500 koin untuk menaikkan kekuatan, lalu ia menghajar mereka satu persatu sampai pemimpinnya pun tumbang meski sempat mengaktifkan skill. Saat para preman itu hampir menyerang berbarengan, sekelompok penyintas lain muncul dan para preman akhirnya memutuskan mundur. Rombongan dari kereta juga ada di sana, lalu Sang Ah memberitahu Dokja bahwa In-ho adalah seorang anggota kongres. In-ho memimpin para penyintas di stasiun dengan membujuk orang-orang dengan level tinggi untuk berburu dan berbagi koin pada orang-orang. Sementara itu, Gil-yeong mendapatkan skill yang membuatnya bisa berkomunikasi dengan serangga. Dokja menanyakan Jung Hyuk, tetapi ia tidak di sana, sehingga Dokja mulai curiga apakah pilihannya tadi sudah mengubah alur dari versi novel. Tak lama kemudian, beberapa orang mengingatkan bahwa dalam 3 jam mereka harus membayar biaya bertahan hidup, dan orang-orang dengan level tinggi memungut biaya itu dengan alasan demi melindungi semua orang sampai monster di terowongan berhasil dikalahkan. Sebagian orang nekat pergi berburu demi mengumpulkan uang, tetapi ada juga yang langsung tewas di tempat karena tidak mampu membayar biaya tersebut. Situasi semakin panas ketika kerumunan mengerubungi Dokja dan menuntut ia membagi koinnya karena mereka mendengar Dokja punya simpanan besar. Saat Dokja menanyakan siapa yang menyebar kabar itu, In-ho mengaku dialah pelakunya. Ia menyimpulkan Dokja pasti kaya karena melihat kemampuan bertarungnya yang luar biasa. In-ho lalu meminta maaf dan mohon agar Dokja membantu orang-orang yang sudah putus asa. Tetapi Dokja teringat In-ho adalah tokoh jahat di novel, jadi ia menolak memberi apapun.
Ternyata Inho sudah menjual dirinya kepada para konstelasi dan perlahan melepaskan sisi manusianya sampai akhirnya berubah menjadi semacam monster. Keadaan pun semakin kacau, jadi Dokja akhirnya setuju membantu, tetapi bukan dengan cara membagi koin, melainkan dengan menuntaskan skenario yang sedang mereka jalani. Ia merakit senjata dari barang-barang seadanya, lalu timnya turun ke terowongan. Di sana, Hyewon menceritakan bagaimana para preman membunuh orang demi merampas koin, kemudian membawa koin-koin itu ke stasiun sambil berpura-pura mengatakan bahwa semuanya didapat dari berburu monster. Dokja tahu gadis yang ia selamatkan tadi seharusnya tewas di toko, jadi makin jelas baginya bahwa alur bisa berubah. Terowongan sangat gelap, jadi Gil-yong memanggil banyak kunang-kunang untuk menerangi jalan. Tak lama kemudian, gerombolan monster muncul dan pertempuran brutal pun dimulai. Dalam pertempuran, Sang A sadar ternyata kemampuannya bisa menembakkan semacam jaring sehingga menggunakannya untuk menyerang. Sayangnya monster terakhir berhasil menangkap dan membawa Sang A kabur sehingga kelompok pun mengejar sampai menemukan Sang A terikat di ujung terowongan. Hologram kembali muncul dan menjelaskan bahwa tempat itu adalah kuil tikus tanah dan memerintahkan mereka menyingkirkan penjaga kegelapan. Lalu monster yang jauh lebih besar muncul sebagai pimpinannya. Dokja bergerak lebih dulu, lalu Hyung-sung menyusul hingga membuat si monster melompat ke langit-langit. Lalu monster itu menggunakan kemampuan yang disebut penjara ilusi. Jadi, siapapun yang terjebak di dalamnya akan dipaksa mengulang kenangan paling mengerikan sampai mati. Dan kali ini Hyewon terkena melihat kembali momen saat ia dan teman-teman ditangkap Inho bersama para preman. Untungnya Dokja berhasil membebaskan. Dokja lalu berlari untuk menyelamatkan Gil-yong sebelum ikut tertangkap, tetapi Hyun-sung keburu terjebak dan mulai dihantui kenangan terburuknya saat masih di militer. Dokja mencoba menolong, tapi serangannya tertahan medan pelindung meski berhasil menjatuhkan beberapa batu kecil. Tiba-tiba monster itu mengaum memanggil anak buahnya, sehingga Dokja memanggil Bi-hyung untuk membuka toko dan berniat membeli White Star Pure Energy, dan karena koinnya masih kurang, jadi Dokja harus menghabisi beberapa kroco. Setelah cukup dan setelah White Star didapatkan, segera Dokja memasang item itu pada senjata dan melancarkan serangan kritikal. Setelah monster itu mati, para kroco pun kabur dan ilusinya pun lenyap, sehingga Hyun-sung terbebas dari siksaan kenangan. Dokja sangat ingat akan novel bahwa Hyun-sung memang dihantui rasa bersalah karena dulu tidak bisa menyelamatkan teman-temannya. Mereka lalu membuka peti hadiah dari skenario. Hyun-sung mendapat sarung tangan pelindung, Gil-yong mendapatkan helm komunikasi, Sang Ah mendapatkan desain mantel, Hyewon mendapat 2 pedang pendek, dan tokoh utama kita mendapat pedang patah. Pedang itu tidak rusak, hanya saja belum utuh. Lalu saat Gil-yong menanyakan tentang batu-batu yang jatuh saat pertarungan, Dokja menjelaskan batu tersebut berbahaya karena bisa memicu ilusi. Skenario di stasiun ternyata belum selesai karena masih ada 1 target tersisa. Mereka kembali dan Hyewon langsung menerjang pemimpin geng untuk menghabisinya sebagai balas dendam. Lalu Ino mengerahkan sisa anak buahnya, bahkan karena Hyewon terlalu tangguh dengan skill barunya, Inho sampai harus turun tangan. Saat Hyewon nyaris menghabisi Ino, orang-orang datang menghentikan karena tidak mau menuntaskan skenario. Mereka khawatir skenario berikutnya jauh lebih berat, jadi memilih membayar biaya harian, bahkan berharap tim Dokja mati supaya bisa mengambil koin mereka. Ketika pengumuman soal waktu pembayaran makin dekat, Inho memanfaatkan kekacauan itu untuk mendorong Hyewon lalu kabur. Sang Ah menembakkan jaring agar Hyewon bisa berayun mengejar, tetapi barir memantulkannya tepat saat Hyewon hampir menyentuh Inho. Inho sempat mengejek mereka, namun mendadak ia ditembak di kepala oleh seorang penembak jitu, dan itu langsung mengakhiri skenario.
Penembak jitu tersebut memperkenalkan diri sebagai Ji Hye, lalu mengambil semua koin milik Inho. Tim Dokja mencoba pergi, tetapi penghalang masih menahan mereka. Jadi Ji Hye menjelaskan bahwa mereka baru menyelesaikan skenario dari area sebelumnya, dan saat pengejaran terjadi, mereka tanpa sadar sudah masuk ke skenario baru. Jadi jika mau keluar, maka skenario ini harus diselesaikan dahulu. Ji Hye kemudian pergi, dan Dokja menyadari bahwa gadis itu adalah karakter lain dari novel, satu-satunya yang selamat dari kelas, sekaligus murid dari Jung Hyuk. Di stasiun, suara pengumuman menyebutkan ada 104 penyintas dan mereka punya waktu 10 menit untuk mencapai dalam tanda kutip zona hijau sebelum monster datang. Masalahnya, zona hijau cuma ada 52 dan ukurannya kecil, jadi orang-orang langsung saling berebut tempat. Ada geng yang dipimpin Pildu menutup area VIP dan menjual spot dengan bayaran koin, dan Pildu membeli sistem keamanan yang akan menembaki siapapun yang menyusup tanpa bayar. Dokja menyuruh timnya berpencar untuk mencari zona hijau. Tak lama kemudian Ji Hye muncul lagi membawa pesan dari Jung Hyuk bahwa Jung Hyuk setuju bekerja sama asalkan Dokja meninggalkan kelompok dan bertahan sendirian. Mendengar itu, Dokja teringat masa SMA di mana kala itu seorang teman melancarkan tamparan di depan perundung agar dibebaskan sambil berkata, setidaknya harus ada satu orang yang selamat. Berbekal pengetahuannya, Dokja menuju titik tertentu yang ia tahu belum aktif, dan benar saja tak lama kemudian Bi Hyung muncul mengumumkan sebagian zona hijau lama akan menghilang, digantikan yang baru agar situasinya semakin tegang. Titik di bawah kaki Dokja berubah jadi hijau, lalu Dokja menyuruh timnya berjuang mempertahankan hidup meski harus berebut dengan orang lain. Tetapi Hyewon memilih melawan monster, dan ketika 10 menit habis, para monster muncul membantai siapapun yang tidak berdiri di zona hijau. Anggota lain akhirnya memutuskan membantu Hyewon, dan setelah sempat ragu, Dokja ikut menyusul. Dokja menduga zona hijau justru akan muncul di tempat paling berbahaya supaya tontonan makin seru. Karena itu, kelompok mereka kembali berpencar bergerak menuju portal, tempat monster bermunculan. Di peron utama, para monster terus membantai orang-orang, tetapi tim Dokja bisa bertahan berkat skill mereka. Dokja terkejut saat melihat Jung Hyuk sudah menanti di dekat salah satu portal, mengamati Dokja bertarung sambil melindungi Ji Leong. 유중혁? Zona hijau di dekat portal hanya untuk 2 orang dan Jung Hyuk sudah mengambil satu tempat. Jung Hyuk bilang ia mau melawan monster bersama Dokja hanya jika Dokja meninggalkan Gi Leong. Di portal lain, anggota tim yang lain menemukan zona hijau untuk 3 orang, jadi mereka bisa menyelamatkan diri dari kawanan monster. Dokja malah melakukan hal yang sebaliknya, menempatkan Gi Leong di zona hijau bersama Jung Hyuk, lalu berlari menjauh sembari menarik semua perhatian monster ke dirinya dan akhirnya menelan batu cahaya untuk berlindung di penjara ilusi. 환영감. Di sana Dokja dipaksa melihat kembali kenangan buruk, melanjutkan kenangan sebelumnya di mana Dokja membalas tamparan sahabatnya sehingga terjadilah pertarungan yang membuat para perundung senang. Dokja memang menang, tapi kemenangan itu harus dibayar dengan tewasnya sang sahabat. Sehingga sejak saat itu, ia terus dihantui rasa bersalah. Itulah alasan Dokja membenci ending novel karena Jung Hyuk mengorbankan seluruh umat manusia demi menyelamatkan diri sendiri, sementara Dokja menginginkan akhir di mana sang pahlawan bisa bertahan bersama orang-orang yang ia sayangi. Tiba-tiba Jung Hyuk menggunakan skill untuk masuk ke dalam ilusi itu dan menegur Dokja, berkata ia seharusnya melawan para pembuli, bukan melukai temannya. Jung Hyuk mengaku dulu ia pernah berpikir seperti Dokja, tetapi setelah puluhan pertempuran, ia belajar bahwa manusia itu sampah. Keesokan paginya, Dokja terbangun dan mendapati diri sudah dipindahkan ke sebuah ruangan. Ketika pingsan, mereka melawan monster untuk melindunginya, dan Hyung Sung terluka dalam proses itu. Dokja sadar hari ini adalah hari ketika Jung Hyuk seharusnya melawan naga, sehingga merasa diri yang harus tewas menggantikan agar Jung Hyuk tetap hidup. Sesaat kemudian, terdengar pengumuman bahwa hari ini tersisa 57 penyintas, lalu Bi Hyung mengabarkan bahwa konstelasi marah karena ada orang-orang yang saling menolong alih-alih saling menghabisi, jadi sebagai hukuman, mereka hanya akan diberi satu zona hijau. Jadi siapapun yang berdiri di zona hijau saat hitung mundur berakhir akan jadi pemenang. Zona hijau itu muncul tepat di bawah Pildu, dan pria itu terlihat sangat tenang.
Setelah itu, Dokja menghubungi Bi-hyung dan mendapat kabar dari makhluk itu bahwa para konstelasi sangat menyukai penampilan Dokja sehingga mengirim donasi dalam jumlah besar. Dokja meminta Bi-hyung mengkonversi semua donasi itu menjadi koin, lalu mulai mendekati Pildu dan menawarkan pertukaran zona hijau dengan semua koin. Pildu menerima tawaran tersebut dan ternyata Dokja memanfaatkan momen ini untuk menghancurkan zona hijau itu dengan pedangnya. Para manusia berusaha menghentikan Dokja, sementara Ji-hye yang paham dengan maksud dan tujuan sang tokoh utama segera menembak zona hijau itu. Setelah cahayanya padam, Dokja menegaskan bahwa jika dari awal mereka mau bekerja sama, maka tidak akan ada korban. Dokja kemudian menuntaskan kesepakatannya dengan menyerahkan koin itu kepada Pildu sambil meminta bos geng itu melindungi semua orang. Sementara Pildu menembaki kawanan monster yang keluar dari portal, tiba-tiba seekor naga muncul, menyemburkan api untuk menghancurkan segalanya. Jung Hyuk maju dan dengan kombinasi pistol serta pedang, ia dengan mudah melawan naga itu, namun konstelasi tidak senang dengan orang berlevel tinggi sehingga meningkatkan kesulitannya. Stasiun menjadi retak dan seolah berpindah ke dimensi lain. Bersamaan dengan itu, tubuh naga berubah menjadi seperti baja, sesuatu yang tidak ada di novel. Meskipun tertusuk, Jung Hyuk berusaha untuk tetap bangkit dan terus menyerang. Bersamaan dengan itu, Dokja membuka starter kit miliknya dan menelan sebuah item yang membuatnya kebal terhadap api. Sang Ah menembakkan jaringnya untuk membebaskan Jung Hyuk dari cengkaraman sang naga. Naga itu juga terus menjatuhkan Dokja, tapi setidaknya semburan api tidak mempan pada tokoh utama kita. Ketika sang naga lengah, seekor makhluk raksasa menerjang. Ternyata makhluk itu adalah serangga sehingga dimanfaatkan oleh Gi-leong untuk mengendalikan, meskipun akibatnya adalah bocah itu ikut merasakan apa yang dialami si monster. Melihat serangga dan Gi-leong semakin terdesak, Hyung Sung yang tak ingin kehilangan teman lagi maju dan bertarung. Kali ini sebuah keajaiban terjadi. Emosinya membuat skill spesialnya bangkit dan membuat gauntletnya mengeluarkan perisai. Sang Ah dan Hyo-won juga ikut membantu, semua bekerja sama untuk melancarkan serangan-serangan yang sangat epik. Sebuah kilas balik menjelaskan rencana mereka. Jantung naga harus ditusuk untuk membunuhnya, namun orang yang menusuk juga akan ikut mati. Dan hadiah dari skenario itu adalah sebuah item untuk menghidupkan kembali satu orang. Sang Ah menembakkan jaring lagi untuk menahan naga, lalu Dokja melompat dan menusuk dada naga, tapi pedangnya tidak mampu menembus. Ji-hye melepaskan tembakan ke dada naga hingga muncul retakan. Sayangnya, semua upaya tersebut masih gagal dan tim pun kehilangan harapan. Tiba-tiba Jung Hyuk berhasil menghabisi sisa monster lain, lalu kembali menantang naga. Setelah beberapa tebasan, ia berhasil menusuk inti naga dan api menyelimuti keduanya. Seperti di novel, tubuh Jung Hyuk yang terbakar jatuh dan seketika skill regression aktif untuk mengirimnya kembali. Dokja melihat semua orang mulai lenyap dan mengira semua sudah berakhir, namun pada saat yang sama ia terkejut karena pengajuan barter antara jantung Ichthyosaur dengan Ether of Fate disetujui oleh penulis, sehingga segera mengirimkan item itu. Dokja langsung menggabungkan Ether of Fate dengan pedangnya sampai pedang itu berkilau dan menjelma menjadi senjata dengan atribut khusus. Sementara itu, anggota tim yang lain mengepung naga dan terus mengalihkan perhatiannya, memberi Dokja celah waktu untuk melompat ke atas tubuh sang monster dan mengakhirinya.
Begitu semua selesai, suara pengumuman menggema menyatakan skenario telah berakhir. Lalu Dokja memakai hadiah skenario ini, yaitu King of No Killing, untuk membangkitkan kembali Jung Hyuk. Film pun ditutup dengan menampilkan stasiun kembali seperti semula dan Jung Hyuk terpana karena Dokja ternyata selamat dari maut sang naga berkat pedang spesial tersebut. Sorak-sorai pecah merayakan kemenangan itu. Namun momen tersebut tak bertahan lama karena sesaat kemudian terdengar pengumuman tentang skenario baru. Bersama dengan itu, Tuan Han datang dalam kondisi babak belur mengatakan ada sesuatu yang sangat berbahaya yang akan datang. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Dan tamat. Film ini sengaja menutup arc pertamanya di stasiun Chungmuro. Setelah serangkaian skenario, semuanya dipaksa main aturan hijau atau green zone yang bikin orang saling sikut demi titik aman, padahal di saat yang sama monster terus menyapu stasiun. Di titik ini, film menguji dua hal sekaligus. Apakah Kim Dokja bakal jadi orang yang cuma mikirin selamat sendiri karena dia tahu bocoran, atau dia tetap milih jadi manusia yang menyelamatkan orang lain untuk hidup? Ketika tekanan makin gila, skenario berujung pada kemunculan Fire Dragon, yaitu kematian wajib yang di novel Three Ways to Survive the Apocalypse atau TWSA seharusnya jadi pemicu tamatnya umat manusia. Jung Hyuk yang selama ini keras dan susah diajak kerjasama akhirnya ikut turun tangan karena dia butuh bukti bahwa masih ada orang yang tidak egois di dunia yang sudah dijadikan tontonan para dewa atau konstelasi. Dan benar saja, pertarungan finalnya dibangun seperti teka-teki, ada yang harus mengorbankan diri untuk membuka jalan, baru sisanya bisa menutup permainan. Di klimaksnya, Jung Hyuk berhasil memecah pertahanan inti naga, tapi dia ikut terbakar dan mati duluan. Masalahnya, kematian Jung Hyuk bukan sekedar satu karakter gugur, karena dia membawa skill regression yang di film ditunjukkan sebagai pemicu runtuhnya realitas, orang-orang mulai hancur atau lenyap, seolah dunia dalam tanda kutip kehilangan fondasi cerita. Nah, twist penentunya datang dari arah yang paling meta. Si penulis ternyata turun tangan lewat sistem barter menukar item Dokja, jantung Ichthyosaur dengan Ether of Fate yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pedang Broken Fate. Begitu Ether of Fate masuk, pedangnya berubah dan Dokja bisa menghabisi Fire Dragon tepat sebelum semuanya benar-benar habis. Setelah itu, kemampuan atau imbalan King of No Killing dipakai untuk membangkitkan Jung Hyuk, lalu stasiun kembali normal dan mereka punya 1 hari lagi untuk lanjut ke skenario berikutnya. Mid credit sengaja jadi pancingan sequel, ancaman berikutnya sudah antri, dan film menegaskan bahwa mengalahkan satu bos tidak otomatis mengakhiri kiamat, yang berubah baru cara mereka menantang alur itu. Karena sekarang Dokja tidak sendirian dan Jung Hyuk tidak lagi berjalan sebagai mesin yang dingin. Buat yang belum tahu, film ini merupakan adaptasi layar lebar dari novel web dengan judul yang sama, karya duo penulis Sing Song yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu judul paling laris dan paling banyak dibicarakan di ranah web novel Korea. Yang film lakukan itu ngasih rasa, bukan ngasih buku panduan. Jadi kalau penonton bingung kenapa dunia kayak game dan siapa yang ngatur, jawabannya di manhwa atau novel lebih terang. Semua skenario itu bagian dari Star Stream, semacam sistem siaran kosmik yang dikelola oleh para dokebie untuk mempertontonkan perjuangan manusia ke para constellation, makhluk kuat yang hidup dari cerita atau mitos dan menjadikan hidup orang sebagai hiburan. Jadi sponsor, koin, dan aturan kejam itu bukan kebetulan, itu mekanik pertunjukan. Lalu soal konstelasi atau dewa yang film tampilkan sebagai penonton sadis, di manhwa mereka bukan sekedar villain abstrak, melainkan entitas yang punya status dan stories sebagai sumber kuasa, dan mereka bisa mengirim sponsor, stigma, serta koin pada incarnation, serta koin pada manusia yang mereka sukai. Artinya ketika seseorang menjual diri pada konstelasi, itu bukan cuma moral jatuh, itu kontrak yang bikin manusia makin jadi alat tontonan. Terus soal penulis, film baru sampai tahap dia seperti penulis yang bisa menginterfasi sistem. Tapi manhwa atau novel menjadikan identitas TLS-123 sebagai kunci besar tema cerita. Versi manhwa mengungkap bahwa TLS-123 bukan cuma nickname random, dan hubungan penulis pembaca ini jauh lebih tragis sekaligus personal daripada film tunjukkan. Terakhir, soal kenapa Dokja bisa menang padahal sistemnya seperti nge-cheat ke dia. Di manhwa, Dokja bukan cuma orang yang hafal spoiler, tapi konsepnya memang pembaca yang memegang perspektif, dan pengetahuan itu punya konsekuensi sosial, sekaligus konsekuensi mekanik, di mana pilihan dia mengubah jalur skenario, memancing reaksi dokebie atau konstelasi, dan memaksa aturan beradaptasi. Film menyinggung ini lewat kebohongan profesi, tapi detail dampaknya di manhwa jauh lebih panjang dan sistematis.
Inti moral yang paling tegas di endingnya begini, dunia bisa memaksa manusia jadi egois, bahkan memberi insentif untuk mengajak orang lain. Tetapi pilihan kecil untuk tetap melindungi orang lain itu justru merusak naskah yang paling diinginkan para penonton sadis. Karena itu, Fire Dragon bukan cuma bos CGI, melainkan ujian kepercayaan. Tim ini memang bukan karena paling kuat, melainkan karena ada yang berani menanggung resiko untuk orang lain dan juga tidak mengkhianati pengorbanan itu. Yang bikin makin meta, film seperti nunjukin dosa kecil yang sering kita lakukan sebagai penikmat cerita. Kita suka tragedi, kita suka taruhan nyawa, kita suka lihat karakter hancur, lalu kita bilang ini seru. Para konstelasi itu cermin ekstrim dari kebiasaan tersebut. Mereka menonton penderitaan sebagai hiburan, dan Dokja adalah pembaca yang tiba-tiba diseret masuk ke panggung yang biasanya cuma ia komentari. Jadi kritik Dokja ke ending yang jelek tidak bisa lagi berhenti di mulut. Dia harus membayar kritik itu dengan tindakan, yaitu menolak pola. Makanya penutupnya terasa seperti pernyataan sikap, menulis ulang ending bukan berarti melawan monster aja, tetapi melawan logika dunia yang mengubah nyawa jadi konten. Dokja menang bukan karena dia paling kuat, melainkan karena dia mengganggu inti sistem. Dia membuktikan kalau kerjasama, empati, dan keberanian menanggung risiko bisa mengubah arah cerita, walau itu berarti kehilangan rasa aman dari spoiler. Dan di titik itu, dia memilih tidak jadi Jung Hyuk versi dingin, bukan karena Jung Hyuk salah, tapi karena Dokja ingin menunjukkan bahwa bertahan hidup tanpa kemanusiaan sama saja kalah. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, atau merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!